kolom kedua ini 1 ya, ini ada garis hitam kelihatan ya. Nah, kita turunin lagi misalnya di 2 per berapa, 2 per 3 misalnya, atau 2 per 5 misalnya. Jumpa lagi dengan saya Bung Dika di channel Dika Sahrun, dan semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Baik kawan-kawan, kembali lagi dengan saya, Bung Dika, di channel yang sama, Dika Sahrun ya. Hari ini saya akan memberitahukan bagaimana caranya memasang pisir kartel fokus. Kemudian bagaimana cara mengatur pisir yang akan kita rakit ini. Baik teman-teman, di sini ada beberapa bagian ya. Kita buka dulu. Oke. Ya, seperti ini ya, teman-teman bisa lihat. Ada satu ini seperti ini ya. Terus di sininya ada garis. Oke. Kemudian ini titik bidik, oke, seperti ini ya, bagian belakangnya seperti ini. Dan di sini ada beberapa bagian, nih, ya, tuh. Baik, kita akan coba merakitnya. Bagian kedua ini diletakin di handle, kemudian ini sebagai penguncinya ya, satu paket begini. Nah, caranya sangat mudah sekali teman-teman ya, seperti ini. Dua ini nanti akan digabungkan, dia bagian depannya itu adalah di sebelah sini, bagian yang ada mereknya itu bagian depan, jadi disambungkan. Kita buka dulu, nanti tangan saya nyilang nih. Nih seperti ini ya. Nah, tapi kita buka dulu bautnya. Oke, nih. Oke, bautnya udah terbuka seperti ini ya teman-teman ya. Selanjutnya teman-teman, setelah kita buka tadi seperti ini ya, kemudian ini bagian ada mereknya kita sambungkan seperti ini. Oke, dan kita pasang baut penguncinya di sini. Seperti ini ya. Dan kita pakai obeng biar dia kuat. Ini. Dah cukup. Nah, selanjutnya ini fungsi dari, kelihatan nggak ya? Kayak gini ya. Fungsi dari ini adalah mengatur untuk jauh dekatnya jarak naik turun. Kemudian kiri kanan itu kalau anak panah teman-teman semuanya ada yang ke kiri, nanti digeser ke kiri. Kalau yang ke kanan, nancepnya ke kanan, di target itu geser aja ke kanan. Seperti ini. Nah, di bagian sini teman-teman ya, di kartel fokus ini untuk pisirnya, ini kita buka dulu. Kita kendorin. Kemudian di bagian sini juga kita kendorin, bagian depan sini ya, kita kendorin dulu. Nah, baru bisa ditekan ini lihat ya. Oke ya, oke. Nah, baru kita masukin ke sini ini. Nah, set begitu ya. Nah, misal teman-teman mainnya di jarak
20 meter. Nah, di jarak 20 meter misalnya di garis ini bagian yang kolom kedua, ini 1 ya, ini ada garis hitam, kelihatan ya. Nah, kita turunin lagi, misalnya di 2 per berapa? 2 per 3 misalnya, atau 2 per 5 misalnya. Nah, 2 per 5, set. Nah, dia gerigi, fungsi gerigi inilah yang akan tempatnya. Nanti kalau dia pas, nanti akan kokoh dia di sini. Nah, kemudian ini bisa untuk naik turun, ya. Kalau sedikit, bisa ini, pakai ini. Naik turun. Kalau dia ke kanan, kalau ke kanan seperti ini, dia naik. Tapi kalau dia ke kiri, dia turun. Begitu. Tapi ini untuk jumlah sedikit. Nah, kalau untuk jumlah yang banyak, misalnya dari main jarak 20 meter, mau main ke jarak 40 misalnya, langsung diturunin aja, tekan yang ini, bagian ini tadi. Sini. Nah, ini. Dengan catatan ininya dikendorin dulu. Diturunkan langsung set. Seperti itu ya. Seperti ini tadi. Setelah selesai, ini dikunci lagi. Yang sebelah sini. Yang ini tadi, kita kunci lagi. Baut kecilnya ya. Kencang. Dan bagian depan sini. Dikunci juga. Nih. Salah. Nah, fungsi kedua yang ini, 1, 2 ini untuk bagian ini. Ya. Kiri dan kanan. Kalau kita mau ke kiri kan, ini dikendorin semua dulu. Yang bagian sini, 2 ini, kita kendorin ya, di sini. Kita kendorin dulu yang ini, nanti baru bisa diputar. Dengan catatan ini dipegang, dan misalnya diputar berapa? Tembakan teman-teman misalnya pas ngelepasin anak panah, ini posisinya kuning ya. Posisinya kuning dia ke kiri. Nah, kalau ke kiri, maka dikeluarin. Sesuai dengan arah kemana anak panah tersebut. Misalnya dia ke kiri, dikeluarin 1 lob misalnya. Gini, 1 putaran. Ya, 1 putaran begini. Atau dia ke kanan, terlalu ke kanan, coba masukin ke dalam. Jadi sesuai dengan anak panah kita. Nah, kalau dia di titik kuning itu, di titik kuning, pas kita bidik di titik kuning, di press target itu, dia ke bawah. Nah, artinya kalau dia ke bawah, anak panahnya ke bawah, itu turunin. Kendorin dulu, ya, kendorin dulu ini. Kalau banyak, nanti dikendorin ini. Kalau sedikit, diputar aja ini. Misalnya, di merah di angka 8 nanti, dinilai 8, dia turun aja sedikit. Kalau dia anak panahnya turun. Kalau anak panahnya di atas kuning, atau di arah jam 12, maka dia dinaikkan seperti ini. Ya, kalau dia terlalu banyak, maka ditekan aja seperti ini, naikkan. Ya, fleksibel sekali. Seperti ini ya. Tuh. Ini teman-teman bisa lihat di sini ya, ini agak renggang. Nah, karena tidak pas, tapi kalau dia pas seperti ini nanti. Nah, itu dia. Kalau dia pas seperti ini. Ini masuk dia. Kita kencengin lagi. Jangan lupa dikencengin, karena ini sangat berbahaya kalau tidak dikencengin. Hilang bagian pengunci ini, ya, baut-baut kecil ini berakibat fatal lah ya kalau dalam perlombaan. Karena di dalam sini ini teman-teman ya, ini ada besi yang kecil ini di bagian sini. Dia untuk menekan ke bagian ulir ini. Itu ada besi kecil, besi kuning yang kecil di dalam sini. Di dalam sini. Nah, kalau ini sampai lepas, jatuh besi kecil itu, lempengan kecil itu, maka nanti dia berpengaruh terhadap ini. Nanti kiri kanannya nggak terlalu kencang dia. Makanya harus hati-hati. Oke, seperti ini. Nah, bagi teman-teman yang masih merasa kurang jelas atau ragu, ya, silakan tulis di kolom komentar mau tanyakan apa. Ini yang saya punya kartel fokus ya, pisirnya untuk jenis busur standar nasional atau standar bow. Ke Rekup ILF juga bisa. Untuk pemain Rekup jarak 70 meter bisa. Tapi
ini teman-teman ya, cuman batasnya kolomnya batas 7. 7 di sini juga garisnya sampai 5. Ya di sini. Beda dengan yang khusus. Saya punya satu lagi. Itu Apalon Olympic TX. Apalon TX Olympic. Oh ya, salah. Ada satu lagi, nanti saya bikinkan videonya. Ada perbedaan antara kolom-kolom ini ya. Kemudian untuk tempatnya nanti udah saya bikinkan videonya di mana ini dimasukkan di busur kalian ya. Kalian bisa cek lagi nanti di video-video aku yang sebelum-sebelumnya. Aku rasa cukup teman-teman ya. Ini dia kartel fokus untuk visir saya. Dan perlu kalian ketahui bahwasannya bagian ini ya, saya lupa nih namanya. Kalau nggak salah tip side-nya, kalau nggak salah ini namanya. Nah ini udah saya ganti, bukan yang aslinya lagi. Kalau aslinya dia merah ini warnanya. Karena ini sudah hijau dan bentuknya juga peta. Kalau yang aslinya itu bulat. Karena saya tidak terlalu suka yang aslinya, maka saya ganti dengan yang ini. Menurut saya lebih fokus aja sih. Jangan lupa teman-teman, jika berkenan tolong like dan subscribe channel ini untuk mendukung perkembangan channel saya supaya saya semangat untuk mengupload video-video yang lainnya buat teman-teman semua yang baru belajar. Kita sama-sama belajar. Kalau saya ada yang salah, silakan dikoreksi aja nanti. Oke? See you next time. Bye-bye.